ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد إخواني في الدين أعزكم الله. Masih dalam kitab Qasasul Anbiya sampai kepada kisah wanita yang suci yaitu Maryam radhiyallahu taala anha. Kisah tentang Isa alaihissalam itu tidak lepas daripada kisah ibunya. Ibunya merupakan tanda daripada tanda kebesaran Allah, demikian pula putranya. Yang memiliki mushaf silakan mengikuti apa yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Beliau membawakan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-42, masih dalam kisah Isa atau Maryam radhiyallahu taala anha. Qala Allah taala wa idh qalatil malaikatu ya Maryam inna Allah astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Dan ingatlah ketika malaikat berucap kepada Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu dan Allah telah mensucikan engkau, tidak ada satupun laki-laki yang menyentuhmu. Wastafaki ala nisa'il alamin, dan memilih engkau dari sekian wanita alam semesta, wanita yang terbaik dari sekian wanita yang ada di muka bumi. Para ulama Islam pendapat apa makna dari kalimat wastafaki ala nisa'il alamin. Aku telah memilih engkau, engkau adalah wanita terpilih dibandingkan dengan wanita-wanita seluruh alam semesta. Lantas bagaimana dengan Khadijah? Lantas bagaimana dengan Fatimah? Lantas bagaimana dengan Asia? Lantas bagaimana dengan Aisyah radhiyallahu taala anhun? Maka dalam hadis Al-Bukhari disebutkan, yakmulu minar rijal katsir wa lam yakmul minan nisa illa, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kalau laki-laki yang sempurna itu banyak. Adam sempurna, Nuh sempurna, Ibrahim sempurna, Musa, Isa alaihi wassalatu wassalam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempurna. Karena laki-laki memiliki sifat kepemimpinan, karena itu diangkat menjadi nabi, diangkat menjadi rasul. Walam yakmul minan nisa, enggak ada yang sempurna dari kalangan wanita illa, kecuali Asiyatu bintu Mazahim. Asiyah bintu Mazahim, istrinya siapa? Istrinya siapa? Fir'aun. Kemudian wa Maryam bintu Imran yang sedang kita baca. Wa Khadijatu bintu Khuwailid. Kemudian Khadijah bintu wa Fatimah bintu Khadijah, demikian pula Fatimah bintu Khadijah. Wa fadlu Aisyah katharid ala sa'irit ta'am, demikian pula Aisyah radhiyallahu taala anha, perumpamaan Aisyah adalah seperti makanan yang paling lezat, yang bahannya terdapat padanya daging dibandingkan dengan makanan-makanan yang lain. Mana yang lebih afdal kalau begitu? Disebutkan secara umum di situ 5 wanita pilihan, tapi kalau dibandingkan dengan Aisyah, Aisyah itu makanan yang paling lezat, yang lain cuma makanan biasa. Mana yang paling afdal kalau begitu? Sebagian para ulama mutlakkan bahwasanya yang paling afdal adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sebagian para ulama merinci mana yang lebih afdal daripada Aisyah dan juga Khadijah. Maka yang paling tepat adalah yang merincinya. Kalau dari segi khidmat, kalau dari segi muasah, bantuan kepada Rasul, pembelaan kepada Rasul, Khadijah yang lebih afdal dibandingkan dengan yang lainnya. Tapi kalau dari segi ilmu, maka Aisyah radhiyallahu taala anha
yang paling afdal, wanita yang paling alim secara mutlak tentang agama Allah adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maryam dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau ibunya Nabi. Asiyah bintu Mazahim, beliau dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena beliau siapa? Istrinya Firaun, kemuliaan. Karena beliau ibu angkatnya Nabi. Jelas. Kalau Khadijah suaminya Nabi, Aisyah suaminya Nabi, kalau Fatimah putrinya Nabi. 5 wanita yang punya kemuliaan. Adapun wastafaki 'ala nisa'il 'alamin, Allah telah memilihmu dari sekian wanita dari sekian alam semesta. Jadi wanita yang paling terbaik pada zamannya. Radhiyallahu taala anha. Karena itu malaikat mengatakan kepada Maryam, di sini silang pendapat para ulama, ada 2 pendapat. Satu mengatakan Maryam adalah nabi. Maryam adalah nabi seperti Ummu Ishaq. Ummu Ishaq siapa? Siapa Ummu Ishaq? Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya Ummu Ishaq itu termasuk nabi. Siapa Ummu Ishaq? Siapa? Sarah. Siapa Sarah? Istrinya siapa? Istrinya Ibrahim alaihissalam. Ada yang mengatakan kalau beliau itu nabi, tapi ini pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang terkuat, pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan pendapat Imam Abul Hasan Al-Asy'ari pun menguatkan pendapat Ahlus Sunnah, yaitu mereka bukan nabi. Mereka adalah wali daripada wali Allah Subhanahu wa taala. Ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Hai Maryam, uqnuti, teruslah engkau mentaati Allah, istiqamahlah engkau li rabbik, kepada Tuhanmu. Wasjudi, teruslah engkau sujud. Warka'i, teruslah engkau ruku'. Ma'ar raki'in, bersama orang-orang yang ruku'. Satu-satunya wanita yang diwajibkan sholat berjamaah. Aisyah nggak diwajibkan, Khadijah tidak diwajibkan, Fatimah radhiyallahu taala anhunna tidak diwajibkan sholat berjamaah, tapi Maryam radhiyallahu taala anha diwajibkan sama Allah untuk sholat berjamaah bersama kaum muslimin. Dalilnya uqnuti li rabbik wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Sujudlah engkau, rukuklah engkau bersama siapa? Bersama orang-orang yang rukuk. Di mana? Di masjid. Berjamaah, bentuknya jama', ma'ar raki'in, jama'. Dzalika min amba'il ghaib nuhihi ilaik wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamuhum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Itu adalah sebagian daripada berita gaib ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang aku kabarkan kepada engkau. Engkau itu enggak hadir ya Muhammad. Kau itu enggak tahu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mereka melemparkan pulpen mereka dalam rangka memperebutkan Maryam. Ketika Hannah istrinya Imran radhiyallahu taala anhuma memasrahkan anaknya, maka para keluarganya memperebutkan Maryam. Saya yang menjadi kafilnya. Zakaria pun mengatakan saya kafilnya, saya pengurusnya, saya penanggung jawabnya. Akhirnya mereka mengundi. Ya sudah, undiannya adalah tulis nama. Yang pertama tulis nama. Ternyata keluar Zakaria. Kurang mantep. Sekarang gini aja, kita punya pulpen, kemudian kita lempar ke sungai. Siapa yang pulpennya ke bawah arus air, dia nggak berhak untuk mengkafil, mengurus, menjadi penanggung jawab Maryam. Tapi siapa yang pulpennya diem,
Bahkan dia bisa berjalan mengalahkan, berlawanan dengan arus sungai. Dia yang berhak untuk menjadi kafilnya Maryam. Lempar satu persatu, nganyut semua kecuali Zakaria. Mereka kurang mantap 3 kali, lempar lagi ke kolamnya. Ternyata masih punya Zakaria yang diam di air, bahkan sedikit demi sedikit berjalan menuju melawan arusnya. Maka mereka sudah pasrah. Ini di luar kebiasaan. Nggak mungkin pulpen itu berjalan kecuali mengikuti arus sungai. Tapi ternyata dia justru berlawanan dengan arus sungai. Maka mereka mengatakan ini adalah hakun, ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Maryam diasuh oleh pakdenya sendiri, yaitu Zakaria. Wa ma kunta ladaihim idh yakhtasimun. Kamu enggak tahu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka saling silang pendapat, siapa yang berhak untuk menjadi penanggung jawab Maryam radhiyallahu taala anha. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Hai Maryam, ingatlah ketika malaikat berucap kepada Maryam, hai Maryam, bergembiralah engkau, bahwasanya Allah memberikan kabar gembira kepada engkau akan suatu kalimat. Kalimat ini berasal darinya. Sebelum saya lanjut, ketika Maryam radhiyallahu ta'ala anha diperintahkan untuk bersyukur, memperbanyak ruku', memperbanyak sujud, memperbanyak qiyam, maka kakinya pun bengkak, kakinya pun pecah-pecah, kakinya pun bengkak. Disebabkan karena apa? Wastafaki ala nisa'il alamin. Karena Allah telah memilih beliau sebagai wanita yang paling terbaik dari sekian wanita alam semesta pada zamannya. Karena itu sebagai bentuk syukur diajarkan sama malaikat. Bagaimana cara syukurnya? Wasjudi, perbanyak sujudmu. Warki'i ma'ar raki'in, ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'. Kemudian setelah beliau mensyukuri nikmat Allah, Allah tambah nikmatnya. Demikian ya, orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Allah mengumumkan kepada manusia, siapa yang bersyukur pasti aku akan tambah nikmatku. Tapi siapa yang kufur, ketahuilah aku memiliki azab yang sangat dahsyat bagi mereka orang-orang yang kufur. La azidannakum, aku akan tambah nikmatku untukmu. Lihat penambahan nikmat. 1, dipilih sebagai wanita terbaik dari sekian wanita alam semesta. Ketika beliau bersyukur dengan ruku dan sujudnya, Allah tambah. Di mana letak penambahannya? Anaknya. Bi kalimatin min husmuhul masihu Isa bin Maryam. Kau akan punya anak. Yang anak ini diciptakan dengan kalimat kun. Namanya Isa bin Maryam. Isa anakmu hai Maryam. Wajihan fid dunya. Lihat ya, wajihan. Wajihan itu orang yang berwibawa, memiliki wajah yang karismatik, memiliki wajah yang sangat berwibawa. Orang kalau nonton wajahnya segan, bukan karena wajahnya seram, bukan menakutkan, akan tapi bikin hati orang yang memandangnya nggak enak, membuat orang yang memandangnya sungkan, karena wajahnya Allah berikan kemuliaan. Di dunia, ketika beliau tinggal di dunia sebagai orang yang berwibawa. Wal akhirati wa minal muqarrabin, dan pada hari kiamat dia termasuk hamba yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang didekatkan adalah orang-orang yang sudah bisa dipastikan untuk masuk ke dalam surga. Orang yang didekatkan adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga Firdausul A'la.
ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. Di mana tanda daripada tanda anakmu ini, tanda-tanda kebesaran Allah yang aku berikan kepada anakmu ini, dia bisa berbicara kepada manusia fil mahd, meskipun dia dalam susuan. Nanti akan ada kisahnya sendiri dalam surat Maryam. Wa kahlan, dan ketika sudah remaja, wa minas salihin, dia termasuk hamba-hambaku yang salih. Maka Maryam radhiyallahu taala anha pun mengatakan, qalat rabbi anna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar. Duhai Allah, bagaimana mungkin aku punya anak laki-laki sementara aku belum pernah disentuh sama laki-laki. Jangankan disentuh, nonton laki-laki aja nggak pernah kecuali Zakaria. Bagaimana mungkin aku punya anak? Qala kadzalikallahu yakhluqu ma yasha. Demikianlah hai Maryam, Allah itu menciptakan segala sesuatu sesuai dengan apa yang Dia inginkan, sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dia kalau menetapkan satu urusan, kalau dia satu urusan, satu ketetapan, dia tinggal mengucapkan dua huruf saja, kaf dan nun. Fayakun, pasti terjadi. Pelajaran jamaah, jangan putus asa daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jika Dia menetapkan sesuatu, mudah baginya. Dia menginginkan sesuatu, mudah baginya untuk merubah. Dia menginginkan sesuatu, mudah baginya untuk menciptakan. Dia menginginkan sesuatu, mudah baginya untuk menentukan apa yang terbaik bagi hamba-hambanya. Karena itu jangan putus asa. Dan ketika kita mendapatkan sesuatu, jangan berbangga diri. Ini ketentuan Allah untukmu. Betul kau punya usaha, tapi siapa yang menciptakan kemampuan? Kau bisa berpikir, kau bisa berbuat. Siapa yang menciptakan itu? Apakah kau ciptakan dirimu sendiri? Tidak. Itu ketentuan Allah untukmu. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Dia akan ajarkan kitab, hai Maryam. Dia akan ajarkan sunnah, hikmah, dan dia akan ajarkan Taurat beserta Injil. Wa rasulan ila bani Israil anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Dan dia adalah sang utusan, utusanku yang aku utus kepada Bani Israel, di mana dia akan katakan kepada Bani Israel, anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum, aku datang dari sisi Tuhan kalian, aku adalah utusan Allah. Anni akhluqu lakum min at-tini ka hay'atil tayri fa anfukhu fihi fayakunu tayran biiznillah. Aku ciptakan kepada kalian satu bentuk dari tanah liat. Yang tanah liat ini aku bentuk seperti halnya burung. Kemudian aku tiupkan, tiba-tiba berubah menjadi seekor burung dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Isa alaihissalam menciptakan sesuatu dengan tanah, dibentuk sesuai dengan bentuk yang beliau inginkan. Beliau tiupkan, maka tiba-tiba berubah menjadi burung dengan izin Allah. Wa ubri'u lakmaha wal abrasa wa uhyil mauta biiznillah. Demikian pula aku bisa menyembuhkan akmah, orang yang buta, orang yang abras, orang yang punya albino, punya kulit yang gak bisa disembuhkan oleh medis. Bahkan wa uhyil mauta biiznillah, bahkan aku bisa menghidupkan orang yang mati. Tidaklah mereka, para nabi diutus oleh Allah kemudian mendapatkan ayat, kecuali ayat tersebut sifatnya mu'jizat.
Melemahkan. Mukjizat itu artinya sesuatu yang melemahkan lawan. Lawan Nabi Isa alaihissalam pada waktu itu adalah orang-orang dari kalangan cendekiawan yang bergerak di bidang medis. Mereka membanggakan medis ketika itu, sanggup ini, sanggup itu, meramu ini, meramu itu, menyembuhkan sekian banyak penyakit dengan teknologi mereka, dengan akal-akal mereka, penemuan-penemuan mereka, penelitian-penelitian mereka, menyembuhkan ini, menyembuhkan itu. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ayat kepada Isa alaihissalam, sesuatu yang melemahkan sesuatu yang dibanggakan oleh kaum ketika itu. Mereka membanggakan medis, mereka membanggakan ilmu pengetahuan ketika itu. Allah berikan ayat kepada mereka yang ayat itu melemahkan segala macam bentuk sesuatu yang diagungkan, yang sangat diidolakan, yang sangat dibanggakan oleh mereka manusia. Ilmu kedokteran tumbang semua. Orang yang akmah itu buta sejak lahir. Ilmu medis nggak bisa menyembuhkannya. Maka Allah berikan kepada Isa alaihissalam dengan memegang kepalanya, kemudian biiznillah kembali sembuh, kembali terbuka matanya, sembuh biiznillah. Maka dokter angkat tangan seperti itu. Medis nggak berkuasa. Sebagian para ulama seperti Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan para pengikutnya, Fakhrul Razi diantaranya, bukan Menak ya, bukan Fakhrul Razi, bukan Menak, bukan mantan Menak, bukan. Ini ulama Syafi'iyah. Mereka berpendapat bahwasanya tidaklah mereka para nabi mendapatkan mukjizat kecuali Allah memberikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lebih dahsyat daripada mukjizat yang pernah diberikan kepada selain beliau. Nabi Musa membelah laut, Nabi Muhammad membelah apa? Bulan. Mana yang lebih dahsyat? Membelah bulan. Laut cuma segitu saja, bulan terbelah menjadi dua. Gua Hira di tengah-tengahnya, bulan terbelah, dia berjalan, bergeser, terbelah menjadi dua. Gua Hira di tengah-tengahnya. Ini lebih dahsyat. Tapi Nabi Isa alaihissalam bisa menyembuhkan orang yang buta. Nabi Muhammad bisa nggak? Apa dalilnya? Itu nggak buta, itu sakit mata, merah matanya. Ini buta sejak lahir. Tayyib. Ada seorang sahabat namanya Qatadah radhiyallahu taala anhu, perang. Ketika perang ada satu tombak, celok, subhanallah, kena matanya mental, kemudian ketangkap di tangannya, ada satu urat masih nempel. Wah, jerit-jerit, masya Allah, ya Rasulullah. Luar biasa ya pengorbanan mereka para sahabat radhiyallahu taala anhu. Kemudian dia menangis, dia sedih, ya Rasulullah, hilang matanya sebelah, nggak bisa lihat anaknya, nggak bisa lihat lagi istrinya, nggak bisa lagi lihat saudara-saudaranya, orang-orang yang dia cintai. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam iba ketika itu, maka di tangannya dipegang, bolanya dipegang, bola matanya, kemudian diucapkan Bismillah, dikembalikan, bisa kembali melihat. Sallallahu Alaihi Wasallam bisa dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala menyembuhkan penyakit. Tapi Nabi Isa alaihissalam wa uhyil mauta, menghidupkan mayit. Nabi Muhammad bisa apa? Kita nggak membanding-bandingkan dalam rangka menjatuhkan, beda. Kita membanding-bandingkan di sini dalam rangka apa? Menunjukkan keutamaan satu dengan yang lain supaya kita saling cinta, menambahkan rasa cinta kita kepada mereka para nabi, di mana Allah muliakan mereka dengan mukjizatnya, dengan ayat-ayatnya. Nabi Isa alaihissalam bisa menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad apa? Beliau bisa memperdengarkan kepada para sahabat suara batu dan juga bekas mimbar yang diinjak oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Benda mati. Nabi Isa alaihissalam menghidupkan sesuatu yang mati. Sesuatu yang mati ini asalnya hidup atau tidak? Hidup.
Kalau mimbar hidup atau tidak? Asalnya mati, dihidupkan, dikeluarkan suaranya dengan izin Allah Subhanahu wa taala atau yang semisal dengannya. Wa uhyil mauta biidznillah. Aku ciptakan atau aku hidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa unabbi'ukum bima ta'kulun wa ma tadakhiruna fi buyutikum. Aku pun sanggup menyebutkan apa yang kalian makan hari ini dan apa yang kalian sediakan di rumah-rumah kalian. Apa yang kalian jadikan sebagai stok di rumah-rumah kalian. Saya tahu kau makan apa di rumah. Nabi Isa alaihissalam mengetahui apa yang dimakan oleh manusia. Hari ini kau makan jengkol misalnya, hari ini kau makan petek misalnya, hari ini kau makan daging. Itu bisa diketahui oleh Nabi Isa alaihissalam. Inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Yang demikian merupakan tanda yang amat jelas bagi kalian jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa liuhilla lakum ba'da alladhi hurrima alaykum wa ji'tukum bi ayatin min rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Dan aku datang ke tengah-tengah kalian untuk membenarkan kitab sebelum ini, yaitu Taurat. Aku membawa kitab yang baru, yaitu Injil, di mana Injil ini menyempurnakan Taurat. Ada yang dikurangi, ada yang ditambah. Di antara yang dikurangi, وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Aku menghalalkan. Kitab yang aku bawa ini adalah kitab, di antaranya ada syariat yang menghalalkan sebagian yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Taurat. Seperti apa yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya, enggak mau makan daging unta, tidak mau makan susu unta, haram. Syariat Nabi Ishaq, demikian pula Yakub. Tapi pada zaman Nabi Isa semua dihalalkan. Yang sebelumnya diharamkan, dihalalkan. Yang dulu tobat bunuh diri, hilang sudah. Tobat sekarang kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diharamkan, dihalalkan. Ini syariat Injil, menghalalkan sebagian daripada apa yang diharamkan di dalam Taurat. Dan aku datang ke tengah-tengah kalian dengan membawa ayat daripada Tuhan kalian. Fattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wa ati'un, ikutilah langkahku. Karena tidaklah beliau berucap kecuali wahyu. Tidaklah beliau mensyariatkan sesuatu kecuali wahyu, syariat dari Allah. Inna Allaha Rabbi wa Rabbukum fa'buduh. Hadza siratun mustaqim. Sesungguhnya Dia adalah Allah, Dia adalah Tuhanku. Wa Rabbukum, dan Dia adalah Tuhan kalian. Fa'buduh, beribadahlah kalian hanya kepada Allah, jangan kepada yang selainnya. Hadza siratum mustaqim, inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan tauhid, jalan la ilaha illallah. Itulah jalan yang lurus. فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى, manakala Nabi Isa merasakan sesuatu, minhum, dari umatnya. Apa yang beliau rasakan? Al-kufra, pengingkaran, kekufuran, penentangan daripada umatnya. Maka beliau kumpulkan para sahabatnya. Qala man ansari ilallah, siapa di antara kalian yang menjadi teman setiaku, yang siap membela apa yang aku bawa berupa agama Allah? Siapa di antara kalian? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah
Maka mereka para Hawariyun, teman-teman setianya Isa alaihissalam, mereka mengatakan, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Amanna bi, kami beriman dengan Allah, kami beriman dengan kitab Allah, kami beriman dengan Rasulullah. Washhad bi anna muslimun, maka persaksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang muslim. Antum tahu ya sekarang agama mereka apa? Muslim. Agama siapa Muslim? Agamanya pengikut Isa alaihissalam. Kalau pengikut Isa adalah Muslim, berarti nabinya Muslim. Tapi itu ayat ini dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang sepintas tentang Maryam radhiyallahu taala anha. Sebelum saya tutup, di sini ada fikih yang bagus. Di mana fikihnya? Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni. Ketika istrinya Imran mengatakan kepada Allah, ya Allah, aku bernadar dengan apa yang ada di perutku. Beliau bernadar kalau punya anak maka dia akan berkhidmat. Muharraran fataqabbal minni, di mana dia akan bebas dari dunia, di mana dia akan berkhidmat hanya untuk masjid, berkhidmat di dalam berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, berkhidmat di atas agama Sulaiman alaihissalam atau agama Musa ya sebelumnya ya alaihissalam. Kemudian ternyata apa yang dinadarkan itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang beliau harapkan apa? Anak laki-laki, imam, gantiin bapaknya, gantiin Pak D-nya, yaitu Zakaria dan Imran berdua, imam Baitul Maqdis, tapi ternyata perempuan. Akhirnya beliau pasrah kepada Allah. Tetap anak ini akan berkhidmat meskipun perempuan, tapi dia bukan imam bagi laki-laki. Muncul Maryam. Kemudian setelah dididik dengan pendidikan yang baik. Kenapa dididik dengan pendidikan yang baik? Karena beliau diterima nadarnya. Allah menerima nadar beliau radhiyallahu taala anha. Maka dididiklah dengan pendidikan yang paling terbaik. Allah titipkan dengan nabinya Zakaria alaihissalam. Tumbuh menjadi wanita yang salihah. Qala ya Maryam anna laki hadha, qalat huwa min indillah. Hai Maryam, kau dapat dari mana ini? Kok ada buah-buahan? Apa ada yang sedekah ke masjid? Atau ada yang memberikan kepada engkau? Qalat huwa min indillah. Beliau katakan semua ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia Allah menghendaki sesuatu, ingin memberikan rizki kepada hambanya, maka dia akan berikan hamba tersebut berupa rizki tanpa ada batasan. Meskipun gak masuk akal, ada aja rizkinya. Taqwa. Kemudian Allah umumkan dengan mengutus malaikat bahwasanya Maryam termasuk wanita yang suci, termasuk wanita pilihan, dan Allah akan memberikan tanda kebesarannya kepada putranya. Siapa putranya? Isa bin Maryam, wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Seorang yang berwibawa di dunia, disegani, dan seorang yang didekatkan nanti pada hari kiamat. Imran dan istrinya Hannah. Kemudian Maryam. Keturunan berikutnya Isa alaihissalam. Semakin ke bawah semakin baik. Imran, Hannah dibandingkan dengan anaknya, mana yang lebih afdal? Maryam lebih afdal daripada ibunya, Maryam lebih afdal daripada bapaknya. Kemudian Maryam punya anak siapa? Isa alaihissalam. Isa alaihissalam lebih afdal daripada ibunya, lebih afdal daripada neneknya, lebih afdal daripada kakeknya. Di mana letak fikihnya? Antum sekarang gak hafal Quran, upayakan anak antum yang hafal. Jelas. Antum gak faqih, kurang ilmunya terhadap agama, anak antum jangan sampai gak faqih juga.
Antum gak hafal Quran, upayakan anak antum hafal Quran. Nanti cucu antum bukan hanya hafal Quran, tapi pandai menafsirkan Quran lewat kitab-kitab para ulama, Ibnu Katsir, As-Sa'di, At-Tabari. Seperti itu. Anda gak bisa ngafal Riyadhus Shalihin, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Upayakan anak antum ada yang bisa. Anak pertama, Masya Allah, hafal Quran beserta tafsirnya, cabang-cabang ilmunya. Anak kedua hafal Quran, Bukhari, Muslim. Anak ketiga, Masya Allah, hafal Quran plus Riyadhus Shalihin. Anak keempat, Masya Allah, Quran dan juga Sahih Muslim. Dan seterusnya. Upayakan seperti itu. Seperti apa yang Allah berikan pada keluarga Maryam radhiyallahu taala anha. Kemudian kalau kita lihat dari kitab Qasas Al-Anbiya, maka Imam Ibnu Katsir masuk kepada fasal berikutnya, yaitu Dzikru miladil abdir rasul Isa bin Maryam al-udhara al-batul. Kata beliau rahimahullahu taala, pasal yang kedua adalah pasal yang menyebutkan tentang kelahiran seorang hamba sekaligus rasul yang bernama Isa bin Maryam. Seorang yang udhara, gadis yang dipingit, gadis yang amat suci, al-batul. Al-batul bukan batil, tapi batul adalah seorang yang sangat kuat ibadah. Itu Maryam radhiyallahu taala anha. Maryam meninggal dalam keadaan suci, nggak punya suami. Sementara di dalam surga terdapat azwaj, satu dengan yang lain saling berpasangan, kan gitu. Ada bidadara, ada bidadari, kan gitu. Ada ikhwan, ada akhwat, kan gitu. Maryam sama siapa suaminya? Hah? Dalilnya apa? Antum punya riwayatnya? Sama siapa kalau begitu Maryam? Sama antum aja? Gegabah antum. Ngaca aja ngaca. Sholat witir yang siangan, datangnya pas imam ruku, mau dapetin Maryam, aduh ngimpi. Dengan siapa kalau begitu? Lihat dalilnya di sini. Dalam surat Ali Imran. Idz qalatil malaikah, dan ingatlah ketika malaikat berucap, Ya Maryamu innallaha astafaki wa tahharaki wa astafaka nisa. Hai Maryam, Allah telah memilih engkau, Allah telah mensucikan engkau, wastafaki 'ala nisa'il 'alamin, dan Allah memilihmu sebagai wanita yang paling terbaik dari sekian wanita yang ada di muka bumi. Tidak ada yang menikah dengan wanita pilihan, wanita yang paling terbaik di muka bumi, kecuali seorang laki-laki yang paling terbaik dari laki-laki yang ada di muka bumi. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai sini? Ini sisi pendalilannya sebagian para ulama. Sebagian para ulama mereka menguatkan bahwasanya di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Maryam radhiyallahu taala anha. Nah, sekarang istrinya Firaun. Nanti suaminya siapa? Antum? Raja bukan, dia kan ratu. Iya enggak? Ratu nikah sama raja. Masa ratu nikah sama raja dangdut? Enggak pantas. Dengan siapa kalau begitu? Hah? Rasulullah lagi, Masya Allah. Dalilnya apa? Dengan siapa kalau begitu? Hah? Asa rabbuhu in talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkun. Lanjutin. أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات
'abidatin sa'ihatin thayyibatin wa abkara. Dalam surat At-Tahrim. Bisa jadi hai Hafsah, bisa jadi hai Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceraikan kalian berdua, pasti ada gantinya. Ini rumah tangga Rasulullah. Rumah tangga Rasulullah aja disentuh oleh apa? Oleh sesuatu yang bisa meretakkan hubungan rumah tangga. Apalagi kita. Apalagi kita. Karena itu segala sesuatu dibangun di atas apa? Kejujuran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, takwa kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida, ucapkan dengan ucapan yang benar. Kenapa? Takwa. Kenapa? Kalau dibangun di atas kejujuran, yuslih lakum a'malakum, nanti amalanmu akan diperbaiki. Hubungan urusan rumah tanggamu, urusan antara engkau dengan anakmu, engkau dengan tetanggamu, kalau kau jujur kepada Allah, kau bangun di atas kalimat takwa, pasti urusanmu akan baik. Kenapa? Allah yang memperbaikinya. Wa yaghfir lakum dzunubakum, kesalahan-kesalahan yang telah lalu, kekurangan-kekuranganmu akan digugurkan disebabkan kejujuranmu dan ketakwaanmu. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha menyayangi hamba-hambanya. Terjadi dalam rumah tangga Rasul alaihi salatu wasallam, sampai-sampai Allah membela Rasulnya. Bisa jadi hai Hafsah, bisa jadi hai Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau Rasul nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceraikan kalian berdua, pasti ada gantinya. Siapa gantinya? Muslimat, pasti muslimat, mukminat, qanitat, taibat, abidat, orang yang tunduk kepada Allah, orang yang taat kepada Allah, orang yang suka beribadah kepada Allah, orang yang suka kembali kepada Allah. Thayyiban, saihat diartikan orang yang gemar berpuasa. Saihatin, thayyibatin, thayyibah, janda. Wa abkara, atau perempuan perawan. Sebagian para ulama menafsirkan thayyiban itu maksudnya ayat yang di belakang, istrinya Firaun, jandanya Firaun. Abkara maksudnya Maryam radhiyallahu taala anha. Jadi sebagian ulama yang menafsirkan seperti itu. Jadi calon istri Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranya ada yang thayyib, janda, janda bekas Firaun, dan juga ada yang abkara. Abkara di sini adalah Maryam radhiyallahu taala anha. Jelas sampai sini? Baik, adzan dulu. Silakan.
Baik, kita lanjutkan sebentar. Ada soal. Ana sudah doa seperti yang diajarkan, sudah qiyam lail, puasa, atau ibadah-ibadah yang lain untuk memudahkan urusan, memuluskan perjalanan saya. Tapi kok belum juga kunjung tiba. Singkatnya doa tapi kok belum dikabulkan. Sudah sepertiga malam terakhir di antara azan dan iqamat hari Jumat ba'dal asr qabla al-maghrib, ketika hujan dihiasi dengan solat-solat sunnah dengan menyebut nama-nama Allah yang indah, tapi kau belum juga ditunjukkan, belum juga didekatkan kepada pengabulan doa. Mohon nasihatnya. Tayyib. Nabi SAW dalam hadis Al-Bukhari menyebutkan ma min muslim yad'u bida'watin. Tidaklah seorang muslim, ada beberapa lafaz, ada yang mengatakan ma'alal ardi muslimun, ada yang mengatakan ma min muslimin, maknanya sama aja. Tidaklah ada seorang muslim yad'u Allah bida'watin, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu doa, illa atahu Allahu iyah, kecuali Allah akan berikan apa yang dia inginkan. Allah kasih. Ya Allah, saya pengen nikah, ya Allah berikan jodoh. Dikasih dalam waktu sesingkat-singkatnya, dalam tempo sesingkat-singkatnya. Allah Maha Kuasa. Dikasih. Tapi kadang ada juga orang minta jodoh kok nggak datang juga jodohnya. Ada orang minta kendaraan tapi nggak dikasih juga kendaraan. Musim hujan pengen punya mobil, dapatnya mantel. Kan mending nggak kehujanan. Ada orang minta rumah tapi nggak dapat juga. Katanya atahullahu iya, Allah pasti akan berikan dengan apa yang dia inginkan. Betul. Tapi ingat, Allah itu memberikan segala sesuatu yang diperlukan oleh hamba, bukan yang diinginkan sama hamba. Ini perlu dicatat baik-baik. Apabila memang hamba tersebut butuh dan hamba itu mampu, Allah pasti berikan. Misalnya Musa ya, kelas 4 SD, doa, ya Allah, ana pengen ninja RR, Masya Allah. Dikabulin gak sama Allah? Loh kenapa gak dikabulin? Ya gak bisa naikinnya, kan repot naikin ninja RR. Jalan keluar ketemu polisi, prit, tilang. Mana suratnya? Saya anak polisi. Ya udah lolos. Kan seperti itu. Jadi Allah memberikan kepada hambanya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh hamba dan hamba tersebut mampu untuk menerimanya. Amlil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Apakah mereka manusia menyangka apa yang mereka inginkan pasti mereka dapat? Enggak. Falillahil akhirah, milik Allah lah akhirah, milik Allah juga dunia. Jadi Allah yang ngatur, bukan kita yang ngatur. Kita pengen pokoknya berikan ya Allah. Enggak seperti itu. Kita itu harus sadar, kita tuh hamba, kita diatur. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Aku yang menciptakan segala sesuatu dan aku yang menentukan segala sesuatu dengan ketentuanku, bukan ketentuanmu. Kita harus sadar. Ini yang pertama. Yang kedua, au udakhirahu fil akhirah. Atau yang kedua, lafadznya enggak itu ya. Lafadz yang kedua, au sarafa anhu minas su' mithlahu. Yang kedua adalah Allah palingkan dia dari kejelekan sesuai dengan kadar doanya. Paham kalimatnya? Allah palingkan dia dari kejelekan sesuai dengan kadar doanya. Ya Allah, ana pengen punya rumah yang megah. Kalau di total harganya berapa? Anggap 200 juta.
disebabkan karena doanya, ada satu penyakit hampir mendatangi dirinya. Bis ngeblong, sudah ngebut, dia sedang naik motor, tiba-tiba di depannya jebret, dia nggak kena, dia selamat dia. Padahal bus itu remuk, banyak korban jiwa, dia selamat, dia cuma benjol saja. Itu doa, itu buah doamu. Kau ingin punya rumah megah dengan harga kalau total 200 juta. Itu kalau kau tidak doa, bisa jadi kau ditakdirkan keserempet bis yang ngeblong tersebut dan menghabiskan biaya 200 juta plus kenang-kenangan cacat. Mana yang lebih baik? Apakah rugi berdoa? Nggak ada ruginya, terus aja berdoa, minta. Allah lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Kau butuh rumah, kau butuh kendaraan, kau butuh istri, tapi Allah lebih tahu apa yang terbaik untukmu. Karena itu terus minta aja, minta doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah palingkan engkau dari kejelekan sesuai dengan kadar doamu. Semakin khusyuk, semakin banyak kebaikan yang kau dapat. Semakin banyak kau meminta kepada Allah, semakin banyak juga kebaikan yang kau raih. Yang ketiga, dan ini yang paling terbaik, au udakhirahu fil akhirah, atau Allah bayar tunai nanti pada hari kiamat. Ini yang paling terbaik sebetulnya. Kita minta sesuatu, ya Allah, aku minta rizki, ya Allah, butuh uang 10 juta, nggak dikasih. Ya Allah, saya punya usaha bangkrut, ya Allah, saya pengen buka usaha yang baru, ya Allah, butuh dana, butuh modal sekian juta, nggak dikasih sampai kematian menjemputnya, nggak dikasih. Minta 10 juta nggak dikabulin, minta 50 juta nggak dikabulin. Butuh modal, ya Allah, sepertiga malam terakhir dia bangun, nggak dikabulin juga. Setelah adzan, sebelum iqamat, doa dengan khusyuk, dengan tumpah air matanya, nggak dikasih juga. Ba'da Jumat atau hari Jumat ba'dal asar, sebelum maghrib, dia minta dengan khusyuk, dia panggil nama-nama yang indah, nggak dikasih juga. Tapi ketika dia mati, dia masuk ke dalam barzakh, ternyata Allah bayar cash. Hatinya diteguhkan, man rabbuk? Rabbi Allah. Wa ma dinuk? Dinil Islam. Wa man nabiyuk? Nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Selamat dia, lupa dia dengan 50 juta di dunia. Dengan modal yang pernah dia minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, nggak dikabulkan. Dia nggak pernah kecewa, ternyata dibayar di kubur. Ditetapkan hatinya. Mana yang lebih baik kalau begitu? Belum lagi nanti hisab di yaumil qiyamah, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesalahan demi kesalahan, yaumat taghabun, diungkapkan, ditampakkan kesalahan-kesalahan. Kau melakukan ini, qad fa'alta kadza, kau fa'alta kadza, kau melakukan ini, kau melakukan itu, didatangkan para saksi. Kau bingung ketika itu. Ya Allah, betul ini perbuatanku, ini kesalahanku, ini dosaku, betul ya Allah. Tiba-tiba Allah mendatangkan pahala berupa doa yang sering kau panjatkan, disimpan sampai pada hari kiamat, kemudian ditunaikan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah itu tidak akan menelantarkan, dia tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan orang-orang yang berbuat baik. Ketika para sahabat mendapatkan keterangan dari Rasul seperti keterangan tersebut, maka mereka mengatakan, idzan nakthur, kalau begitu ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita banyak doa saja. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahu aktsaru. Apa yang kalian bayangkan dengan apa yang ada di sisi Allah lebih banyak. Yang kita bayangkan pengen mendapatkan ini sebanyak-banyaknya, apa yang di sisi Allah lebih banyak daripada apa yang kalian hayalkan, apa yang ada dalam benak kalian. Karena itu terus minta sama Allah. Jangan pernah Anda husnudzon terhadap diri sendiri, tapi curiga sama Allah. Ya Allah, Anda sudah qiyam lail, sudah puasa Senin Kemis, segala macam kebaikan sudah Anda tempuh, tapi kok ini curiga sama Allah namanya. Dia berprasangka baik kepada dirinya, saya sudah baik loh, padahal kebaikan yang dia lakukan belum tentu diterima kan. Bisa jadi sum'ah, bisa jadi nggak ikhlas, dia beribadah karena pengen dapat duit, dia beribadah karena pengen dapat jodoh, bukan karena mencari ridha Allah. Allah nggak terima, kan bisa jadi seperti itu. Tapi kadang kita yang ngerasa baik,
Karena itu terus saja berdoa. Ada 3 pilihan bagi mereka orang yang beriman. Allah segerakan jika memang itu baik dan hamba itu mampu untuk memikulnya, atau Allah akan palingkan kepada yang lebih baik dari kejelekan yang akan menimpanya. Dan yang paling terbaik adalah Allah simpan pahalanya pada hari kiamat, dan Allah akan bayar nanti pada hari jaza pembalasan. Karena itu lanjutkan terus saja berdoa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama puji Allah, kemudian akui kesalahanmu, kemudian sholawat, baru kau rendahkan dirimu dengan serendah-rendahnya, dan kau yakini bahwasanya Allah Maha Kuasa. Jangan ragu ketika meminta. Di awal, di tengah, di akhir, tutup dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, wallahu a'lam bissawab. Kemudian pengumuman berikutnya, seperti yang sudah beredar ya, di negeri kita diterapkan PPKM atau PSBB, di mana sebagian aktivitas itu diringkeskan ya, mungkinnya disempitkan ruang geraknya. Tapi masih ada kesempatan, masih boleh ini, masih boleh itu. Karena itu mungkin untuk 2 minggu ke depan taklim di Masjid Rian kita kurangi dulu. Dalam artian personelnya silahkan kembali taklim offline, insya Allah khusus buat warga yang terdekat sini aja ya. Nominalnya nggak lebih dari 30 katanya. Iya, ada nggak 30 sini? Nggak ada. Kalau 30 nggak apa-apa, sesuai dengan yang berlaku. Kalau di atas 30 ya sudah, kita taati pemerintah kita. Kita diuji, manhaj kita diuji, sejauh mana ketundukan kita kepada pemerintah. Kita wajib sebagai warga negara untuk ikut mensukseskan apa yang telah dicanangkan oleh pemerintah kita. Pemerintah kita memberlakukan seperti ini, sudah taati. Harapkan pahala pada Allah. Tapi Anda nggak bisa taklim, antum bisa online. Bismillah. Pemerintah menetapkan apa? Nggak boleh lebih dari 30. Kemudian insyaallah taala untuk taklim berikutnya kita akan perketat lagi ya protokol kesehatannya dengan hand sanitizer, dengan masker, kemudian jaga jarak sebagai bentuk imbauan dari pemerintah kita. Wallahu taala alam bissawab. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa